Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik yang saya singkat dalam deskripsi ini permen ya. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, amin. Jadi hari ini di dalam permen ini perbincangan menarik, saya akan memberikan mental ya, dimana mental ini dalam deskripsi saya itu ditulis mengulas berita aktual ya. Jadi sobat, hari ini saya mencoba mengulas berita ya. Berita yang dilansir Detik News, 4 hal tentang dugaan pencabulan terkait legislator Senayan ya. Jadi di sini ada 4 hal yang ada di dalam dugaan ya. Ini masih dugaan ya saudara ya, belum tentu ini terjadi ya. Bisa saja terjadi, bisa saja batal ya, karena praduga ini tidak memungkinkan sebuah kenyataan itu bisa terjadi, keinginan itu bisa terjadi. Ini hanya praduga dan ini pun belum memenuhi persyaratan-persyaratan, di mana persyaratan ini yang memenuhi dalam praduga tersebut ya. Ya, saya langsung baca beritanya ya sobat ya. Jakarta, seorang anggota DPR RI lagi-lagi diseret dalam kasus dugaan pencabulan. Kali ini anggota DPR RI yang berinisial DK ya, menjadi terlapor di Baris Krim Polri terkait kasus dugaan pencabulan di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Simak 4 hal tentang dugaan pencabulan terkait legislator Senayan itu ya. Yang pertama, di sini dilaporkan ke polisi sejak Juni. Ya, Juni. Jadi dilaporkan di bulan Juni sebelumnya ya. DK dilaporkan terkait dengan dugaan pencabulan ke pihak kepolisian. Laporan terhadap DK itu sedang diusut Baris Krim. Laporan atas DK terregistrasi dengan nomor LI-7-7/2022/subdit 5 tanggal 15 Juni 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bila kasus itu masih tahap penyelidikan. Jadi sobat, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan ya. Jadi memang belum dinyatakan secara eksplisit bahwa dugaan ini belum dipastikan ada. Info dari PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak ya, yang menangani masih proses penyelidikan pada tanggal 14 Juni ya. Dalam dokumen yang dilihat detik.com, polisi memanggil saksi atau korban untuk hadir memberikan klarifikasi atas dugaan kasus dengan terlapor anggota DPR berinisial DK ya. Yang kedua, pelapor belum penuhi undangan klarifikasi polisi. Polisi menyampaikan sudah melayangkan panggilan terhadap terduga, korban atau saksi terkait kasus tersebut. Pelapor diundang untuk dimintai klarifikasi atas kasus tersebut ya. Saat ini penyidik telah mengundang pelapor untuk klarifikasi sesuai jadwal hari ini, kata Kabak Penon Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan Kamis 14 bulan 7 2022. Yang ketiga ya, kuasa hukum ya, Dewan Kehormatan Partai sudah klarifikasi kasus DK ya. Kuasa hukum DK Muhammad Soleh kemudian buka suara terkait dengan kasus tersebut. Soleh mengatakan kasus yang menyeret klien itu
sebelumnya sempat ditangani oleh partai yang bersangkutan ya. Klarifikasi atas kasus itu, kata Soleh, dilakukan sekitar 3 bulan yang lalu. Ini beritanya terlalu banyak ya, jadi saya singkat saja ya. Yang keempat, ketua partai mengaku tidak tahu informasi utuhnya ya. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan saat ini dirinya belum menerima informasi terkait kasus itu secara utuh. Terkait kasus itu menyeret anggota DPR atas nama DK. Dia menekankan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ya. Ya baik sobat SHC ya. Itu terkait berita yang menyangkut pencabulan ya. Memang dari informasi yang kita baca di sini belum bersifat konkret ya. Fakta-fakta yang dikumpulkan belum jelas, sehingga ini masih bersifat ngambang ya dari dugaan-dugaan tersebut. Tetapi menurut saya begini, kalau kita lihat rentetan dari beberapa isu ya dari Partai Demokrat ini, bukan hanya hari ini saja yang timbul yang namanya pencabulan ya. Seperti pada tahun 2013 itu sudah pernah terjadi ya, di mana kader dari Partai Demokrat ini mencabuli resepsionis hotel. Bukan hanya itu saja, Partai Demokrat pada tahun 2010 juga anggota DPR RI, kader Partai Demokrat ini melakukan pelecehan seksual terhadap SPOG ya. Itu letaknya di Bandung, Jawa Barat ya. Ini saya lansir dari tribunnews.com ya. Jadi bukan ngarang-ngarang saya nyebutnya. Ada juga yang dilansir merdeka.com pada tahun 2021 itu di NTB juga mencabuli anaknya sendiri. Ini dari partai yang berbeda ya, partai PAN ya. Dan ada juga partai dari PKS ya. Banyak partai-partai yang mempunyai kasus sedemikian rupa. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya orang yang melakukan hal-hal yang demikian ya barangkali bukan orang yang tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai cara pandang bahwa pekerjaan tersebut dilarang oleh agama. Tetapi tatkala seseorang sudah dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh dengan keadaan, dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, apa yang mereka dengarkan, tanpa adanya rasa iman yang kuat, tentu seseorang itu akan dipengaruhi dengan adanya hanya sepintas yang mereka lewatkan. Kalau kita fikir kembali, fikir secara jernih dan lebih mendalam, tentu ini menjadi sebuah cobaan ataupun tantangan bagi seorang laki-laki. Jadi kita melakukan hal sedemikian tentu harus difikirkan seberapa besar dampaknya. Apalagi ini orang-orang yang duduk di dalam partai politik, duduk di jabatan pemerintah, memang harus menjaga image, menjaga integritas diri dan menjaga harga diri kita ya. Kalau kita misalnya dilihat dari sisi hukum, di mana dalam sisi hukum tersebut, jika kita pantau ataupun kita diamati secara hukum, orang yang melakukan pencabulan, melakukan pornografi, melakukan seksual terhadap anak, ataupun melakukan hal-hal yang dilarang, tentu ini harus diusut dan diperiksa sedetail-detailnya. Jadi memang di dalam hukum kita, equality before the law, persamaan di depan hukum. Artinya hukum tidak dipandang bulu,
baik itu dihadapkan dengan masyarakat maupun dengan pejabat pemerintah, tentu harus ditindak secara sama ya. Jadi tidak dipandang bulu, meskipun penjabat pemerintah tentu harus diproses dan diadili secara seadil-adilnya ya. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 12 tahun 2022 itu terkait dengan Undang-Undang TPKS, tindakan pidana kekerasan seksual, di mana dalam tindakan tersebut memang bagi seseorang yang melanggar ataupun melakukan seksual, pencabulan atau hal yang lain, tentu orang yang melakukan yang terdapat pada pasal 8 itu ialah memaksa, mengancam ataupun menyalahgunakan kekuasaan, menyesatkan dan penipuan. Ini juga dipidana 5 tahun dan didenda 50 juta. Itu kalau orang-orang yang mempunyai jabatan, di mana jabatan tersebut digunakan hanya untuk memenuhi nafsunya ya. Kalau kita pandang DK ini barangkali masuk dalam pasal ini, tetapi ini masih dalam praduga. Jadi praduga ini belum pasti dan belum tentu benar ya, karena kalau kita lihat dari rekam jejak DK ini yang berasal dari Jawa Timur, Lamongan, ini pernah memimpin PC GP Ansor, terus pernah memimpin juga NU di daerah Lamongan, pernah juga jadi DPC di daerah Lamongan. Ini banyak rekam jejak yang memberikan citra positif terhadap partainya ya. Jadi kalaupun ini benar tentu harus dikawal, tentu harus diproses ya, tentu harus diadili secara adil-adilnya untuk kita mengimplementasikan dari equality before the law. Jadi kesamaan hukum itu sama, baik itu pejabat, baik itu masyarakat, tentu harus diperlakukan dengan sama ya. Jadi sobat SHC, mungkin sampai di sini permen kita pada kesempatan hari ini, dimana permen saya isi dengan mental ya. Mental itu mengulas berita aktual ya. Dari saya pribadi, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.